Kalau kita bahas treatment ya, dari warna sudah kita kasih pakan yang sama dengan yang di sini. Persis sama. Yang Sebelah kiri lebih banyak. Kok aneh banget. Guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Nah, ini kali ini aku lagi nggak bawa kameramen. Seperti biasa kalau nggak bawa kameramen, ngamera sendiri ya toh. Seperti layaknya vlogger-vlogger. Nah, aku ini guys lagi di the one and only di Bali di tempatnya Bang Eka. Sama, saya juga nggak punya kameramen guys. Oh, kameramennya kemana? Memang mau belajar jadi Paul Cavaru. Oh iya bener. Paul Cavaru tahu nggak teman-teman? Paul Cavaru kasih tahu Bang Eka. Nah, Paul Cavaru itu adalah vlogger hewan terbaik sedunia guys. Oh, Bang Eka. Ngeri. Oke, jadi teman-teman kali ini kunjunganku ke tempatnya Bang Eka. Biasanya kan aku nawar ikan terus ya. Cuman aku sendiri pun sudah bosan. Iya, sama. Sedikit guys. Bang Eka mulai sedikit bosan karena habis kepaten ikan hampir 300 ekor kemarin. Aduh, pusing. Waduh, Pusing. itu kenapa itu Bang Eka? Pasti karena amonia sih. Kalau feelingku amonia udah fix. Makanya kalau kalian nombiok wajib pakai filter. Kemarin udah tak bahas juga tuh kok. Wajib pakai gitu. filter. Nah. Siap. Nah, tapi kali ini Apa aku kok? ini sedang mau melihat-lihat ikannya Bang Eka. Oh iya. Ya kan, seperti biasa kita Benar. udah lama nggak kesini, kita mereview satu dan satu lagi Bang Eka. Apa? Aku itu lagi suka membahas misteri cana. Waduh, serem banget ini kayaknya ya. Misteri di dunia percanaan yang belum pernah terungkap loh. Oh, jadi apa ya guys kira-kira? Bang Eka tuh juga penisirin. Loh. Apa yang kira-kira bisa menjadi misteri dan kita bahas Nah, kok. Oke, jadi kalau gitu kita langsung membahas, kita langsung lihat di ikan-ikannya dulu. Langsung ya. Oke. Pertama aku tuh paling penasaran sama suratani Bang. Suratani kumelahap sawadikap. Ikan ini Namanya siapa sih? kumelahap sawadikap. Serius? Iya. Jadi ikan ini lama banget, udah lama banget, dan ini ikan suratani mungkin yang dulu tren-tren pertama kali langsung ikut beli. Oh, awal-awal. Dari size Aku 22. punya aku gede loh tapi loh. Ini tua dan jarang makan sih. Oh, cuman kalau suratani memang dia udah ada batik-batiknya ya? Ya kalau ini memang dari belinya udah ada batiknya kok ini. Oh. Dari awal kecil udah ada memang kalau batik-batik ini. Oke. Saya baru tahu juga nih. Cuman yang berkembang sini cuman bunga aja sih mungkin. Oh, bunga naik. Ada sedikit bunga naik. Tapi katanya Fajar Arif, menurut pengalamannya dia, surataninya itu bunganya agak sulit ya. Sulit iya memang. Gak lama lah. Betul, intinya. tapi ini numbuh sih pelan-pelan. Memang waktu. Waktu atau apa namanya ya? Momentum sih kok. Momentum ya. Nah, itu berarti menjadi salah satu misteri pertama nih. Jadi, guys, aku tadi ngobrol juga, kita ngobrol ya. Ya off cam. Kita mempunyai satu Asumsi yang sama. Betul. Bahwa cana itu atau ya terutama maru ya, kita sedang bicara kita ngomongnya maru nih. Jenis-jenis maru teman-teman itu mereka memiliki momentum Betul, puber. seperti puber guys. Ya. Karena beberapa ikanku juga gitu ya. Nah, tadi makanya kita ngomong di off cam. Jadi aku tuh ngobrol curhat lah. Kok ikanku sekarang lama naiknya gitu loh. Ya, Padahal stuck ya. kemarin tuh cepet banget. Sebulan tuh yang dari depan sampai belakang tuh tumbuh. Cabungnya, bunganya tuh langsung tumbuh. Seret. Tapi seketika langsung mandek, dek, berhenti. Nggak ada perkembangan, sudah 2 bulan. Tak ini. ya langsung ya. Tak, 2 Nah, bulan. itu mana itu ikannya itu? Nah, yang ini nih kok. Coba kita lihat yo teman-teman yo. Ikan ini, Oh ini tapi biasanya Bang Eka bening apa gimana tapi? ini karena kebutuhan konten kita beningin supaya enak Oke. dilihat juga kok. Dan ini Siap. memang udah waktunya ganti air. Jadi ikan-ikan yang stuck, kebetulan ikan-ikan sini nih ikan-ikan yang stuck. Yang pertama yang mungkin yang ini baru ikut kontes, jadi pasti dia ganti-ganti air kan. Nah jadi sekalian aja diganti supaya enak juga dilihat. Kalau yang ini yang stuck, jadi kita ganti aja. Padahal ini treatmentnya kok. Kalau kita bahas treatment ya, dari warna sudah kita kasih pakan yang sama dengan yang di sini. Persis sama untuk Oh, warna. iya? Tapi kita bisa lihat perbedaannya. baik loh. Iya, sama sekali bahkan. Bawahnya putih loh ini.
atasnya Putih loh coklat ini, guys, tuh. mengarah ke hitam. Tuh. Padahal porsi pakan yang sama, karena Bang Eka kalau buat pakan atau ngasih makan tuh makan yang sama. Sekaligus ya. Betul, betul. Nah, Bang Eka, ini tuh ya. Kalau tak lihat-lihat bunganya itu masih ada yang kosong-kosong ya? Iya, betul sekali. Kemarin itu bahkan ini cabungnya tipis banget. Bang Eka tuh beli 500.000 kok. Oke. Ikan 500.000 di pemain Cana di Tobil kan. Tahu kan kalau 500.000 di Tobil Iya. nggak bagus gitu. Atau Iya, belum kalau bagus. mau ya kalau mau yang itu ya agak lumayan. Iya harganya. benar, karena ada harga pasti ada kualitas kan. Yes, Contohnya betul. kalau udah kayak gini nggak mungkin dijual juga sama Bang Eka 500 kan. Iya. Paling nggak 1.000.000 atau 1.500.000 lah kan Ya, kayak karena gitu. udah naik juga ya. Betul, karena waktu itu cabungnya tipis Padahal ini banget. simet nggak nih? Simet tapi ada satu kaki yang nambah di belakang kayak gitu. Jadi maksudnya tidak rapi. Oke. Nah, ini kok begitu dari Tobil itu 3 bulan dia itu adaptasi atau mempelajari teritori ya. Nah, sebulan kemudian itu dalam waktu 2 minggu nggak sampai sebulan itu cabungnya naik dan bunganya tuh langsung berontok gitu. Ini kalau diperhatiin nih, Iya. itu bunganya berontok yang di belakang. Betul yang belakang tuh udah sampai berontok. naik, guys. Nah, sekarang PR-nya tuh kalau kalian perhatiin tuh ada di bar nomor 2. Ini ikan aneh nih. Ini satu lagi ikan aneh. Biasanya depan Paling pertama. Paling depan. Iya, paling depan dan paling pertama. Paling susah, ini bar betul. kedua. Bar kedua, guys. Nah, ini mungkin kalau kita mau bahas tentang misterinya ada 2 misteri di ikan ini. Satu ikan dua misteri. Satu ikan 2 misteri. Ini combo misteri. Ini combo sekali dan ini PR banget. Yang pertama dia langsung stuck kayak gini dah, dari warna nggak mau naik, terus bunganya sudah mentok kayak gitu loh. Oke. Tapi Bang Eka nggak putus asa, mungkin ada momentum kedua nantinya Oh kan. iya benar. Jadi jangan Ibaratnya khawatir. puber lagi nanti. Nah, benar. Nggak tahu sih penyebabnya itu apa dan kapan momentumnya. Betul. Itu yang PR. Betul. Itu belum masih menjadi misteri. Betul Belum banget. ada yang Tahu kapan dia Yes. momentumnya Yes. dan kapan pubernya itu nggak ada yang tahu. Sama satu orang pun mungkin nggak ada yang tahu. Yes. Jadi kita terus gonta-ganti settingan sih kok ya. Kan waktu itu dia sempat juga di bawah, di atas gitu kita rubah-rubah terus dari settingan pasirnya dari halus, kasar, hitam, terus merah kayak gitu kan. Backgroundnya sih tetap kadang non background, kadang background kayak Oke. gitu. bahkan ya teman-teman ya ini aku sering kali ngobrol sama Fajar Arif kan. Fajar itu kenapa kadang nggak nurunin ikan di kontes. Terus kadang ikan yang kayaknya, wih Jar, ini ikan kan gacuan gitu loh, tapi kok nggak turun kali ini gitu kan. Kan kadang kita berpikir kecewa Sayang, nih, ya. kok nggak turun sayang, padahal kan gacuannya gitu kan. Sering kali dia itu ikannya ternyata lagi momentum. Nah, Ibaratnya lagi puber-pubernya, lagi naik-naik bunganya. jadi enak progresnya. Betul, lagi enak progresnya, jadi sama dia Ditahan. Nah, sampai mentok. sampai mentok. Betul. Baru nanti lihat oke, hasilnya baru dikontesin. Betul Cek sekali. nilai lagi. Betul sekali. gitu. Makanya teman-teman sebenarnya kontes itu memang tempat bidding kita untuk mengetahui ikan kita tuh seberapa naik progresnya. Cuman kadang-kadang beberapa itu ada juga yang memaksakan. Jadi kalau pemain-pemain yang udah kawak itu dia nggak maksa. Jadi kalau memang lagi momentum dia tahu. Yes, Biasanya betul, betul banget. Gitu guys. Nah, sebagai contoh nih, tak kasih lihat Joy Boy. Tak kasih lihat Joy Boy. Joy Boy itu punya aku kemarin Start. sebenarnya bukan, justru lagi naik-naiknya. Terus? Cuman karena tak gelapin terus, kan aku nggak tahu nih. Oke. Terus ya udahlah, ada kontes kan. Ya udah aku turunin lah meramaikan, banget, ya. mau lihat gitu kan. Ternyata lagi naik itu cabungnya nyambung sampai Kepala tadi kita sempat bahas juga, lihat juga Bang Eka tak ya. kirim videonya ke teman-teman kan. Heeh, Nih, lihat sampai kepala. bener. Nah, tapi guys, karena justru satu aku seneng waktu aku lihat ikannya. Hasil progresku berhasil. Tapi yang satu apa? Aduh, tahu gitu gak tak bawain kontes, Bener. gak tak bawa ke kontes biar maksimal dulu. Bener, karena cabung di kepala ini paling sulit Paling untuk sulit, pecah. apalagi nah, saat dia udah mau tumbuh marung gitu. gitu. Nah, saat dia udah tumbuh gitu, terus kita pindah settingannya. Waduh, itu celaka 12 gitu ya. Astaga, naga celaka 12 karena memang momentumnya sulit banget dan Iya. kita nggak pernah tahu Nggak pernah tahu momentumnya kapan sebenarnya, betul. Nah, makanya kelemahannya ikan-ikan yang digelapin gitu. Nah, tapi ya Aduh, mau gimana ya? sulit.
kita juga pengen ikut kontes, tapi tuh kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya kapan momentumnya. Kapan momentumnya. Apalagi orang-orang yang busy atau sibuk ya. Iya, yang sibuk. Nah, Sulit ya. sulit Gitu, jadinya. teman-teman. Jadi ini contohnya. Nah, ini salah satu ikan contoh yang stuck tapi ini udah. Oh, udah stuck. Udah Berarti stuck. dia sebenarnya tadinya lebih parah dari ini dong. Udah naik. Iya. Ini Udah cabung. naik, Ini baru kan bunga sekarang kok, stuck. bukan cabung lagi kan. Udah Yang bunga ini. Sampai depan, cuman bar kedua tuh cabung. Itu nggak mecah, udah 2 bulan loh itu kayak gitu. Ini posisi kayak gini udah 2 bulan. Sama sekali nggak ada perubahan. Warna pun nggak mau naik. Settingan sama semua. Sama semua. Bahkan dari sebelum ini sama terus ya. Bahkan nih kalau kita perhatiin antara ini dan ini, itu settingannya sama persis. Dari ketinggian air, terus Betul. pasir, background, lampu. Ini lampu 2 jadiin 1 juga tuh. 1 lampu jadi 2 akuarium guys. Jadi kan sama semua kok. Sama, settingan Ketebalan persis. kaca sama, persis semua. Pakan sama. Nggak pernah aku membedakan kalau Tetap pakan. timingnya beda-beda ya. Makanya semua bilang pasti bahwa kalau merogres itu sabar. Benar, karena momentum. Karena kita ibaratnya nunggu momentum ikannya. Betul. Kapan dia glow up-nya? Nah, kalau udah glow up kita yang harus sabar menanti guys. Betul. Sampai dia maksimal. Kalau misalnya stuck ya aku nggak tahu sih kalau misalnya stuck ada kepikiran buat ganti settingan dia nggak? Ini untuk sementara ini kita makanya gonta-ganti air kan. Dari air aja dulu kok. Mungkin air gonta-ganti dulu ya? airnya bisa kita gonta-ganti. Ini mungkin habis ini tak Cocok kayaknya ya gitu. tak ketapangin pekat banget sampai gelap banget. Coba kan kemarin kan habis beningan, terus ketapang tipis, terus sekarang dikuras, nanti mau tak gelapin segelap-gelapnya. Wah, coba aja siapa tahu cocok. Karena kalau kalian ngikutin video yang lalu nih, yang aku treatment bunganya Maruku yang belum tak kasih nama karena sampai sekarang saya belum kepikiran, itu full gelap. Tak taruh tank bawah, pekatin, kasih ketapangku, terus tak tinggal. Sampai sekarang mulai dari beli ketapang gelap. Iya. Taga aja kasih nama. Taga, ketapang gelap. Nah, baru kemarin itu waktu mau tak konten, baru tak lihat loh kok ikan udah cabungnya naik ya kan. Terus memang karena tak pindah karena aku mikir mau naikin warna gitu. Jadi ya begitulah. Tapi nih kok, by the way, kalau kita perhatiin adalah lagi satu misterinya nih. Apa nih? Coba perhatikan ya, ini bar sebelah kanannya nih. Yang ini nih. Jadi ini bar kiri, terus nih nanti kasih lihat bar kanannya. Nah tuh kok. Ini bar kanan. Nah, itu kalau kau lihat bar kanannya itu ada semua loh, ngisi semua loh. Isi semua betul. Iya, itu semua bunganya ada. Kenapa yang kiri kok hilang satu? Dan nggak hanya satu ikan masalahnya. Ada beberapa ikan juga, contohnya yang di atas juga. Loh, ini kanan ikan tapi. Sorry, maksudnya kanan ikan yang kurang. Justru kiri ikan yang tumbuh bunganya lebih banyak dan lebih cepat. Itu aku aduh itu guys, itu aku relate banget. Aku punya Benar. Jadi gini, aku punya ikan waktu itu beli punya Bang Fish. Beli punya Bang Fish, guys. Tak namain Gisel. Oh ya yang Gisel ya. Itu bar depan kanan ikan sampai sekarang nggak ngisi-ngisi. Cabung terus. Kanan kan yang sulit. Kanan. Kenapa ya? Ini juga ada ikan yang namanya Santanu juga yang di atas nih. Oh ini yang di sini. Ini Santanu ini ikannya. Ini misteri kedua, guys. Nah nih, perhatiin ya. Jadi, ini juga bar kanannya satu bar hilang yang bunganya. Depan, paling depan. Nah, yang kiri kita kasih lihat juga. Bentar ya. Nih yang kiri. Yang kiri sebelah sini. Dia nih, tuh kan ada tuh satu. Iya. Nah, tetap ada walaupun satu kan. Yang kiri, Nah, terus bunganya juga lebih banyak yang sebelah. Betul. Sebelah kiri kan. Kenapa ya? Nah, jadi itu sebuah misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan aneh banget loh itu. Ini misteri juga nih. Nah, Aneh teman-teman. Kalian ada nggak yang ngalamin hal yang sama? Kalau ada, coba tulis di komen. Betul. Misteri mengenai yang pertama adalah puber ikan. Jadi kalian pernah nggak tuh kayak Ngerasain momentum. Momentum ikannya lagi, tiba-tiba naik semua. Bunganya tiba-tiba naik semua dan segala macam. Lalu misteri yang kedua adalah ini, betul. Bunga. Bunga
Yang sebelah kiri kiri lebih banyak. Kok aneh banget? itu sering terjadi, sering banget. Nah, kalau ini solusinya, kita sebenarnya bisa juga ambil solusinya kok. Kalau yang pertama, yang pertama itu kan tadi membahas tentang yang pertama adalah momentum ikan. Nah, kalau momentum itu wajib, kalau seumpama kalian udah dapat momentumnya nih ya, pakan tuh yang paling penting, settingan juga jangan dirubah guys. Jadi kalau udah dapat momentumnya, samain, semuanya samain. Kalau lampu 24 jam ya 24 jam. Kalau lampunya cuma 3 jam, biasanya dia momentumnya naik, ya lampunya di 3 jamin. Jadi samain persis, jangan dirubah. Itu sih kuncinya. Tapi kalau yang kedua ini, nah ini ayo kita pikir sama-sama. Ya. Itu bingung banget. Jadi sering banget ya cabung yang nggak pecah-pecah di salah satu bar, biasanya paling depan. Dia. Biasanya paling Nah, depan. ini aneh juga, barnya nomor 2 yang nggak ada kan? Ini complicated banget penyakitnya, maksudnya misterinya. Tuh, guys, bar kedua tuh. Aneh loh. Bar kedua loh. Biasanya paling depan biasanya. Iya, kebanyakan ikan pasti paling depan. Ini bar nomor 2. Misteri. Ya, jadi ini apa ya? Jadi ini mungkin keluh kesahnya pemain Cana. Relate banget lah sama keseharian kalian dengan Cana tuh. Betul. Pasti ngerasain lah kayak gini nih. Jadi kita nih hal-hal ini tuh yang jarang dibahas sebenarnya. betul banget. Karena kita sering kali membahas keberhasilan. Betul Nah, banget. hal-hal yang membingungkan tapi kayaknya jadi gagal itu. Nah, justru makanya itu kemarin baru tak bahas Justru ini juga. bisa dipelajari. Nggak sedikit YouTuber juga atau orang-orang yang sudah pro istilahnya ngeprogres pernah gagal. Ngerasa gagal, padahal kadang-kadang itu momentum atau Menunggu apa waktu. ya, karena memang waktu banget. Bahkan kemarin tuh ada beberapa ikan-ikan yang di tempatnya Ko Franky juga yang dia ngonten di Tobil itu ikan yang dari jelek jadi bagus juga. Betul. Kan? Itu butuh proses, jadi butuh proses semua guys. Kalau ini gacoan nih. Ini gacuan nih udah prestasi 1 kali juara 2 kemarin juga. Jadi ini udah pernah prestasi juara 2 di Latber tapi. Gak apa-apa, Nah, terus yang ini lumayan. nasional kemarin di Bali. Oh, wih ini warnanya. Waduh, nah ini Bang Eka. Aku mau nanya nih, aku tuh punya maru sama warnanya naiknya sulit. Nah, aku tuh lagi mencoba. Ada satu pakan, jadi aku nyoba. Itu mereknya Tendo. Memang aku ngetes lah. Karena dia sebenarnya di Cana itu masih baru. Tapi dia di koi itu kenceng. Karena aku tuh kalau mencoba selalu aku riset dan bertanya. Ternyata dia di koi udah lama dan udah kenceng, warna naik segala macam. Makanya aku lagi ngetes. Nah, pada dasarnya base-nya kita tuh ngelihat tuh kayak gini kok sebenarnya. Cana ini kan punya sisik yang besar, sama kayak koi. Jadi kemungkinan masih bisa relate banget. Jadi masih sinkron lah katakannya. Ada sinkronnya lah ya. Betul. Tapi biasanya kalau yang sisik kecil kayak gupi gitu, terus habis itu ikan-ikan yang lain, mungkin sulit. Tapi kalau koi, apalagi awal-awal Cana ada, itu belum ada pakan Cana. Teman-teman tuh biasanya pakai hikari deep red untuk warna. Betul. Tapi kan mahal banget itu. Mahal ya yang deep red itu. Dan itu memang beberapa di ikan-ikan yang varian red itu memang naik warnanya. Tapi dengan berkembangnya teman-teman di Cana, akhirnya membuatlah pakan-pakan yang khusus Cana. Nah, mungkin yang di koi ini, apalagi dia sudah berhasil di koi, tinggal modif dikit kan? Iya ya. Bisa jadi untuk dicoba untuk inilah ya. Betul. Aku juga lah masih eksperimen. Betul. Bagaimanapun aku tuh selalu mengeksperimen lah. Jangan langsung kita katanya atau apa, tapi kita mencoba. Praktek langsung, betul. Cuman ini gila loh Bang Eka. Udah orange gini, kalau Bang Eka sendiri pakai ada khusus treatment apa ini? Sebenarnya ya memang pakan yang paling bagus tuh udang sih kalau untuk udang warna. ya? Ya udang, dan sebenarnya pakan yang berpigmen. Membawa pigmen merah gitu. Gitu. Soalnya apapun pakannya kalau ada pigmennya bagus. Kalau Bang Eka kan di sini kebetulan kalau pakan pigmen ada udang red boss doang. Mana nih? Yang ini nih, yang ini. Udang red boss, mana dia? Ini sisa magotnya. Ini yang udangnya nih. Udah mau habis nih. Oh iya, ini aku juga punya nih, cuman lagi belum tak coba. Nah, jadi pakai udang red boss sama magot aja sih biasanya. Dan ini
bos-bosku tuh bikin yang ini nih pakai warna yang udah lumayan mahal sih kok. Oh gitu. Ya lumayan mahal. Jadi memang maggot ini kan proteinnya tinggi. Betul, maggot tuh bagus guys. Nah, proteinnya tinggi. tuh. Dan harganya lebih terjangkau ya. Betul, betul. Nggak fokus mana nih? Nah, nih merahnya tuh beda guys. Oke. Nah, bisa kelihatan kok dia merahnya tuh beda banget, udangnya pun beda. Tapi sebenarnya asal dia berpigmen dan pigmennya itu yang bagus, jadi. Oke. Kebetulan Bang Eka pakai yang udang bos sama maggot bos. Siap. Oke. Bang, satu lagi nih. Apa kok? Ini kan mulai hujan ya guys ya. Nah, jadi ini tak pegang aja. Oke. Nah, satu lagi. Ini kan lagi rame toh. Rame. Mengenai Geger treatment geden. batik. Oke, batik. Jadi kan aku kemarin juga bikin konten bahwa memang ikanku naik batiknya ketika bunganya naik. Oh iya? Yes, juga tolip ketika tolipnya Fajar itu Iya. waktu pertama kali tak konten Ya. sama terakhir tak konten itu bunganya naik sembari batiknya naik. Bunganya naik sembari batiknya naik. Nah, Bang Eka pernah ada mengalami itu? Sampai saat ini sih kok ya. Ikan-ikanku boleh dilihat deh di beberapa ini. Memang dia kayaknya nggak ada yang punya gen batik sih, jadi nggak jadi dong batiknya. Kalau menurutku fix-nya kalau bunga itu masih bisa diprogres sih. Tapi kalau corak di badan, karena aku pernah punya pulkra batik juga, itu genetik sih. Iya, mati namanya barong. Ada kok di videoku pulkra batik. Loh, tapi kan gini Bang Eka. Gimana? Udah nonton dong pasti videonya Ko Franky. Sudah. Yang Maru Batik punya Tobil, ya, terus betul. yang pabrik Maru. Ya. Yang mana? Kalau yang kecil itu, kalau punya Mas Umam itu dari bibit gabus, mungkin genetiknya ada. Mungkin, tapi dia masih kecil, guys. Jadi kalau ikan-ikan yang masih kecil kita nggak bisa dong fixin bahwa ikan itu batik, kecuali kalau yang Riau mungkin dan Suratani. Kayak gitu sih. Makanya aku fixnya kalau batik itu ya 99% kayaknya genetik. Cuman kan kalau bunga itu kita nggak bisa ngomong genetik. Betul. Karena nggak tahu orang tuanya tuh. Ya, karena kalau bunga juga banyak sih yang dari nggak ada terus Ada. tiba-tiba glow up, bisa tiba-tiba momentumnya. Betul. Tapi kalau batik, menurut kalian gimana guys? Treatment batik itu sebenarnya bisa apa enggak? Soalnya kalau aku masih percaya bisa. Oh gitu ya. Ya, karena tapi aku sekarang mengalami. pertanyaannya tak Ayo. balik kok. Gimana? Punya Koko yang kemarin itu bunganya tumbuh batiknya ada, itu batiknya dari waktu beli ada nggak? Nah, Jadi batiknya sudah ada, Oke. tapi nambah. Artinya treatmentnya untuk meningkatkan atau menegaskan. Kalau dari tidak ada menjadi ada, menurutku nggak bisa. oke. Jadi berarti kan fix genetik, ayo. Kalau menurutku genetik dong, harus ada dulu dia walaupun dikit. Nah contoh kayak saya, genetiknya orang Jepang, ada Jepang yang sedikit gitu. Kayak gitu guys, tetap ada walaupun sedikit tuh harus ada genetik. Jadi gitu. Oke, tapi gini, kalau ya menurut kemarin aku nonton juga di tempatnya Ko Franky ya. Mungkin memang harus dia ada membawa genetik. Tapi kan berbeda-beda bentuknya. Kalau bentuk ya beda-beda. Bentuknya beda-beda, terus kira-kira bisa naik apa enggaknya kelihatan. Kalau terlalu sedikit mungkin nggak bisa. Tapi siapa tahu kalau tak lihat nih di pengalamanku waktu ketika ikanku glow up, naik bunganya, naik batiknya, ikut naik berarti bisa. Gimana? Ayo. Jadi gini. Kita lurusin nih. Gini, bentar. Ini kok kita jadi ramai. Bangga punya ikan yang bakat batik gak? Gak ada sama sekali. Coba dah lihat. Ini ya kalau kita perhatiin ya, kayak ini nih ya. Nah ini nih. Ini orang bilangnya bakat batik dulu kecilnya, tapi sekarang hilang tuh, memudar. Oh, berarti dulu lebih banyak malahan. Dulu lebih besar karena dorsalnya lebih pendek. Kayak gitu. Batiknya. Betul. Ini kalau dibilang genetik batik, ya ini pun genetiknya batik berarti.
Tapi kan nggak batik itu harusnya mengkilat kayak gini loh. Nih suratan ini. Gini. Nah, ini kan suratan ini kan kelihatan tuh. Atau Blue Maru yang Riau itu kan, Marsum itu punya genetik batik. Jadi gitu. Nah, karena begini kok. Kalau memang asumsinya batik itu bisa ditreatment dan seiring naiknya bunga batik tumbuh, berarti sudah banyak dong orang-orang yang punya batik karena udah banyak orang yang punya bunga. Ya. Jadi fix genetik guys. Jadi gimana guys? Kalau menurutku kedepannya pasti akan ketemu treatmentnya. Karena bunga pun ketemu. Gimana? Nah, jadi menurut kalian gimana deh treatment batik? Kalau aku melihat yang ada, pasti masih ada harapan. Melihat Tholib, melihat ikanku, melihat ikannya Fajar, pasti masih bisa. Ini Bang Eka tumben-tumbennya ini guys, Bang Eka kok. enggak, soalnya pengalaman pribadinya ya. Bang Eka Pengalaman sampai ya. saat ini belum pernah punya ikan yang berhasil batiknya tuh bertahan sampai besar. Belum ada satupun ikan di rumahku yang rawat tuh sampai besar. Ada satu ikan juga Pikachu tuh di situ. Itu udah lama banget. Kalian pasti tahu yang udah sering nonton YouTube-nya Bang Eka ya. Itu enggak ada tumbuh batiknya padahal bunganya naik kan gitu. Padahal ikan lawas loh. Jadi memang tapi gini kok. Mungkin seiringnya waktu dengan abrasi terus habis itu dengan terlalu banyaknya orang ngambil ikan di sungai, akhirnya ketemu dan tren itu diciptakan. Akhirnya tren tuh ada. Orang ngerawat batik dari Suropati, terus Koko punya Siliwangi. Akhirnya orang mencari dan ketemu aslinya sudah ada di Riau dari dulu udah batik. 50% ikan Riau tuh punya corak batik dan Suratani hampir 80%. 80% ikan Suratani punya corak batik kok. Jadi dicari sekarang. Jadi kalian yang punya Suratani dijaga karena bisa dijual batiknya guys. Karena genetiknya udah batik. Dijual batiknya guys. Jadi gimana guys? Menurut kalian treatment batik yes or no? Karena kalau aku kemarin kalian udah nonton buktinya. Kalian udah nonton juga tempatnya Fajar, kan udah nonton juga tempatnya Ko Franky. Nanti kita akan membuktikan lah, siapa tahu tren ini bertahan atau enggak mengenai batik ini. Ya, kalau gini, bertahannya Bang, bertahan, kalau gini, bertahannya bertahan. Cuma gini Bang Eka, gini. Gimana? Gini, ini enggak kelar-kelar ya kita debatnya. Iya. Pro kontra itu wajar ya. Wajar. Untuk sekarang oke lah kita selesaikan dulu di sini. Nanti kita bahas off cam ya guys. Ya ini nanti jadi debat ya. Aduh. Karena belum ada kepastian. Oke. Memang tidak ada kepastian tapi oke. Udah ya. Oke. Udah tolong. Oke. See you guys on the next video. Guys, see you later.